Dan gak diduga orang yang datang ke sana ternyata adalah Avan sang pahlawan. Avan lalu menghampiri Popu dan berterima kasih pada Hadlar yang udah melindungi kedua muridnya. Hadlar yang udah mencapai batasnya pun lalu hampir hancur sepenuhnya, hingga akhirnya tubuh Hadlar pun lenyap sepenuhnya dalam pangkuan Avan dan part 21 pun berakhir. Hola amigos parantosku, Mahadamangos, selamat datang di Gayakin Movie yang di video kali ini Mimin akan melanjutkan part 22 serial Dragon Quest dan ini adalah episode 74 dan 75 yang baru keluar guys. Dimana part ini masih menceritakan tentang kembalinya Avan dan menjelaskan kemana selama ini Avan pergi. Sebelum mulai, Mimin mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Maaf ya jika selama ini ada kata-kata yang salah di dalam video. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah Dragon Quest part 22. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dibuka oleh Dai dan teman-temannya yang langsung memeluk Avan begitu mereka yakin jika itu adalah sang master yang asli. Tanpa mereka sadari, si Kiruban ternyata masih hidup setelah terkena serangan Hadlar di part sebelumnya. Beralih ke bawah Friend Place, di mana di sana masih terjadi pertarungan hebat antara para pejuang melawan anak buah Raja Iblis Ban. Dan Flora sempat terdiam karena katanya ia merasakan sesuatu dari atas Friend Place. Balik lagi pada Avan yang memuji perkembangan para muridnya yang udah mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Bahkan ia nggak menduga tanpa didikan darinya anak-anak itu bisa berkembang dengan sangat cepat. Di sini hanya Yunkel yang masih gengsi nggak memeluk gurunya. Karena seperti yang kita tahu dulu Yunkel ini salah paham dan sangat dendam pada Avan. Maka dari itu, ia berkata jika dirinya nggak pantas dapat pengampunan dari sang pahlawan. Tapi ternyata Avan mengetahui jika selama ini Yunkel udah berubah dan itu membuatnya sangat senang. Leona lalu menunjukkan kalung Avan yang diberikan oleh Flora kepadanya. Dan melihat itu, Avan berkata jika Flora yang memberikan kalung tersebut, berarti Leona juga layak menjadi salah satu muridnya. Leona lalu bertanya bagaimana Avan bisa kembali dari kematian. Karena katanya orang yang tewas setelah menggunakan Megante, pasti tubuh mereka akan lenyap seluruhnya. Dan si Avan dengan santuinya berkata jika dirinya emang gak pernah benar-benar tewas. Avan lalu menunjukkan kalung yang diberikan Flora kepadanya sebelum mereka berdua berpisah. Dan Avan bilang jika kalung itulah yang menyelamatkan dirinya. Yang ternyata kalung itu adalah sebuah item pelindung dengan kekuatan yang bisa mencegah tubuh Avan yang harusnya lenyap oleh Megantenya sendiri. Tapi sebagai gantinya, kalung itu pun hancur menggantikan Avan. Mendengar itu, Popu bertanya jika selama ini masih hidup, kenapa Avan baru muncul saat akan memasuki perang akhir. Baru aja Avan akan menjawab pertanyaan Popu, ia seperti merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Maka dari itu, Avan berkata ia akan menjawab pertanyaan tersebut lain waktu dan memerintahkan semua muridnya agar cepat memasuki istana tempat Ban berada. Popu sempat ngeyel karena ia sangat ingin mendengar jawaban Avan. Namun sang master berkata jika sebaiknya para muridnya itu percaya pada dirinya dan terus maju menuju istana Ban. Mendengar itu, Dai jadi orang pertama yang melangkah pergi dari sana dan karena hal tersebut, teman-temannya yang lain pun auto mengikuti si Dai. Setelah Dai dan teman-temannya pergi, Avan ternyata mengetahui jika Kiruban masih hidup. Sang dewa kematian langsung menodongkan senjatanya pada leher Avan sambil menyombongkan diri jika dirinya itu abadi. Kiruban lalu bilang Avan terlalu percaya diri karena ia yang tahu jika sang dewa kematian masih hidup, malah menyuruh Dai dan yang lainnya pergi dari sana. Ia juga bilang walau Avan punya kekuatan sihir yang besar, si Kiruban sangat pede jika Avan nggak bisa mengalahkannya. Avan lalu memberitahu alasannya meminta Dai dan yang lainnya segera meninggalkan tempat itu. Karena ia berencana membuat si Kiruban sibuk dan gak bisa mengaktifkan kill trapnya yang lain. Kiruban yang merasa udah tertipu pun mencoba menghabisi Avan, tapi anehnya sang dewa kematian gak bisa menggerakkan tubuhnya.
karena ternyata sang pahlawan udah menusukkan sebuah bulu emas pada tubuh Kiruban. Avan pun bersiap mengakhiri si Kiruban sambil berkata jika Hadlar dulu adalah orang yang jahat. Namun walau begitu ia selalu maju seorang diri dan membuat si Hadlar lebih terhormat dari Kiruban yang menggunakan jebakan untuk menghabisi musuh. Hingga akhirnya Avan menebas si Kiruban dan mempersembahkan serangan itu untuk Hadlar yang udah tewas. Avan berhasil memotong setengah topeng si Kiruban, membuatnya sangat marah dan bersumpah akan menghabisi Avan dengan tangannya sendiri. Hingga kemudian ia pun pergi dari tempat tersebut. Kita beralih pada Dai lagi yang udah berada di depan istana Ban dan mereka semua lalu dikejutkan oleh Avan yang tahu-tahu bisa berada di belakang mereka semua. Avan lalu berbohong dengan bilang ia emang sejak tadi ada di belakang mereka semua. Hyunkle secara spontan lalu berkata jika Avan itu lemah. Bahkan saking lemahnya Avan gak akan bisa membantu apa-apa dalam pertempuran. Ia lalu memberikan bukti jika Avan dulu gak bisa mengalahkan Hadlar versi lama, berbeda dengan Dai sang pahlawan baru yang bahkan bisa mengalahkan Hadlar versi Choma Seibutsu seorang diri. Ia lalu bertanya apakah Avan bisa mengalahkan Dai dan Avan menjawab emang benar kekuatannya bahkan mungkin gak sampai setengah dari kekuatan Dai yang sekarang. Mendengar itu, Hyunkle makin menjadi dan bilang ia nggak mau bertarung bersama Avan, membuat Popu marah dan hampir aja menghajar si Hyunkle jika Mamu nggak menghentikannya. Hingga akhirnya Avan dan yang lainnya tetap melangkah menuju istana Ban dan meninggalkan Hyunkle di sana seorang diri. Beralih pada Ban yang meminta Mr. Fern yang masih bertarung dengan Lon Beruk agar cepat kembali karena di pihak Dai sekarang ada Avan. Mr. Fern sempat meremehkan Avan yang ia bilang bergabungnya sang pahlawan gak akan membawa perubahan apa-apa. Namun sang Raja Iblis menjawab bukan kekuatan Avan yang membuatnya berbahaya, tapi dengan adanya Avan maka kekuatan para muridnya akan terus tumbuh. Balik lagi ke kelompok Dai di mana Avan tiba-tiba menghentikan langkahnya karena sebenarnya ia tahu kalau Hyunkle mengatakan hal kejam seperti tadi cuma agar teman-temannya mau meninggalkan dirinya. Leona lalu mengingatkan Popu jika Hyunkle mengikuti caranya dulu yang membuat teman-temannya membenci Popu. Padahal Popu berencana menghadapi ayah Dai dan anak buahnya seorang diri. Karena ternyata jika ada orang yang menerobos istana Ban akan banyak penjaga yang datang ke sana. Dan Hyunkle bermaksud mengorbankan dirinya sendiri menghalau para penjaga tersebut. Hyunkle yang dikepung banyak monster pun gak gentar dan berkata jika ia sendiri akan menghentikan mereka semua dan gak akan membiarkan para monster mengganggu teman-temannya. Balik lagi ke kelompok Dai di mana Avan memberitahu jika selama ini ia menghilang karena sang pahlawan ternyata belajar beberapa sihir kuno. Hingga nggak lama mereka pun tiba di sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Menyadari jika gerbang itu hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar, Avan pun lalu bersiap menunjukkan sihir yang baru aja ia pelajari. Yang ternyata setelah kalah dari Hadlar, Avan menyadari kalau kekuatannya nggak akan bisa banyak membantu semua muridnya untuk melawan para musuh. Maka dari itu, ia memutuskan untuk nggak membantu Dai dan memilih berlatih di gua ujian tempat Leona mendapatkan sihir Minakatoru-nya. Dan mengejutkannya, jika Leona yang cuma pergi ke level 25 aja bisa mendapatkan sihir kuat Minakatoru, saat itu Avan udah sampai di level 150 dan dari situ kita bisa menyimpulkan jika Avan yang sekarang sebenarnya sangatlah kuat. Avan pun lalu mengeluarkan sihir yang ia dapatkan dari level 150 tersebut, di mana Avan bilang di level itu ia menemukan cara memperkuat sihir. Di mana saking kuatnya, si Avan ini ternyata menyelamatkan Popu dan menghilangkan jebakan Kiruban cuma menggunakan sihir biasa yang udah ia perkuat dengan teknik tersebut. Hingga akhirnya Avan pun berhasil membuka gerbang dan part 22 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.